Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Novianto Ramadhanu. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan ngebahas tentang percabangan dan perulangan pada Delphi. Di Delphi itu percabangan sendiri terbagi menjadi 4 macam ya. Kita akan mulai dari percabangan yang pertama, yaitu percabangan if then. Jadi kalau percabangan if then ini digunakan untuk menentukan pilihan dengan kondisi tunggal. Jadi hanya ada satu if atau hanya ada satu kondisi. Bentuk umumnya itu if, kemudian kondisi, kemudian then, dan di bawahnya statement. Nah ini contohnya, contoh codingannya. Untuk contoh codingannya, if umur lebih besar sama dengan 17, then label 2.caption boleh menikah. Maka label 2 ini akan menampilkan tulisan boleh menikah. Kemudian if then else. Apa beda tadi if then dengan if then else? Kalau if then else, misalkan dicek di sini umur lebih besar dari 17. Ternyata umur itu lebih kecil dari 17. Maka program gak bakal ngejalanin apa-apa. Nah, jika else, ketika misalkan umurnya itu salah, maka program akan ngejalanin statement kedua atau statement yang ada di dalam else. Nah, kemudian ada if then else if. Kalau untuk if then else if ini, yaitu kondisinya banyak. Misal, di sini kondisi if pertama. Kemudian jika kondisi terpenuhi, maka akan melakukan statement apa. Jika tidak, maka akan melakukan statement apa. Jika tidak kondisinya bagaimana, kemudian akan melakukan statement apa. Nah, ini contohnya untuk if then else if. Jadi di sini misalkan nilai teksnya itu lebih besar dari 90, maka akan memunculkan tulisan nilai Anda A. Kemudian kondisi kedua, jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka akan menampilkan nilai B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya case of. Kalau case of ini mirip sama if else, tapi dia itu biasanya digunain untuk pembuatan menu-menu gitu. Kan biasanya kita juga belajar di Java menggunakan switch case. Nah, ini hampir mirip seperti ini. Selanjutnya untuk perulangan di Delphi. Perulangan Delphi itu sama, ada 4 macam juga. Yang pertama itu perulangan for to do. Nah, untuk perulangan ini langsung aja kita lihat di contoh programnya ya, yang udah saya buat sebelumnya. Ini ada perulangan for to do. Untuk membuat kotak ini, saya menggunakan group box. Yang ini nih. Dan untuk membuat kotak ini, saya nggak gunain edit, tapi saya menggunakan listbox. Nah, pertama kita lihat di perulangan for to do. Kita lihat dulu codingannya. Di perulangan for to do, jadi misal di sini saya punya variabel i dan banyak. Listbox 1.item.clear ini maksudnya, jadi ketika saya mencet start, misal di listbox ini ada tulisan, maka tulisan tersebut bakal hilang. Dan bakal tulisan yang akan dimasukin ini. Jadi nanti tulisan yang masuk ini bakal ada di sini. Nah, misalkan di sini untuk i sama dengan 1, tu banyak. Nah, variabel banyak ini dia ngambil nilainya dari edit1.text. Kemudian str2in ini adalah convertnya gitu. Jadi kan edit1.text itu tipe datanya string. Sedangkan kita mau untuk perulangan kita harus menggunakan tipe integer. Maka kita ubah, kita convert dari str to int. Jadi seperti itu. Misal di sini saya ngetik 5, maka nilai variabel banyak itu 5. Jadi untuk i sama dengan 1 sampai 5, do atau lakukan listbox 1 item.h. Jadi listbox 1 ini akan menambahkan item, yaitu berupa tulisan loop ke ditambah nilai dari si i ini. Nah, listbox ini kan hanya bisa nampilin berupa tulisan, maka harus dikonvert lagi. I ini kan integer, kita convert lagi menjadi str, maka int to str sama dengan i. Langsung aja kita coba run. Nah, misal di sini saya
5. Maka akan muncul tulisan seperti yang saya bilang tadi. Loop ke ditambah nilai si I. Pertama nilai I kan 1. Kemudian dia bakal taruh di sini loop ke 1. Ngulang lagi sampai banyak. Sampai nilainya itu 5. Karena kan banyak itu nilai variabelnya 5. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, for down to salah lagi. Ntar dulu ya. Nah, untuk for down to dia itu hampir mirip seperti for to do. Cuman jika for to do tadi kan nilainya itu bertambah 1. Yang tadinya I-nya 1 nambah 1 nambah 1 sampai hasilnya 5. Kalau untuk for down to dia itu berkurang 1. Contohnya kayak gini. Misal saya masukin 5. Nah, pertama nilai I-nya itu kan 5. Kemudian dia berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1 setiap perulangannya hingga nilainya 1. For I sama dengan banyak, down to 1 do. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke while do. Kalau while do, pertama kita harus menginisialisasi nilai I ini dulu. Kan nilai I sama dengan 1. Jika I lebih kurang sama dengan banyak, nah nilai banyak ini kayak tadi kita ambil dari sini nih ya. Jika I kurang sama dengan banyak, do. Jika I nilainya itu masih kurang sama dengan banyak, misalkan nilai banyaknya 5, maka program akan to begin listbox 3 item.h. Nah, program ini bakal menambahkan item atau nilai ke listbox 3. Nah, nilainya itu berupa tulisan loop ke, kemudian juga nilai dari I. Jangan lupa di convert dulu dari integer ke str. Nah, untuk while ini nilai I-nya itu dia nggak bertambah secara otomatis ya, seperti for to do atau for down to yang otomatis increment atau bertambah 1. Jadi dia tuh harus kita inisialisasi setiap perulangan bahwa nilai I-nya itu bertambah 1. Seperti itu. Saya contohin misalnya sini 5. Start loop ke 1. Nah, sebentar lagi. Kemudian untuk yang terakhir itu repeat until. Kalau repeat until itu dia bakal mengulang dulu. Mengulang sampai nilai I-nya itu lebih besar dari banyak. Sama seperti sebelumnya, nilai I-nya itu nggak bertambah otomatis, jadi harus kita setiap perulangan itu harus kita tambahkan nilai itu tambah 1. Soalnya contohnya ya. Nah, seperti ini. Cukup sekian mungkin materi untuk minggu ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Kalau misalkan ada yang bingung juga nanti bisa langsung ditanyain di Gmeet aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.